Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Firanda, NPM 24153100078, Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup indeks pembangunan manusia atau yang biasa disebut dengan IPM. IPM digunakan untuk membandingkan atau mengukur keberhasilan pendidikan di suatu daerah, di suatu negara, maupun di suatu bangsa. Kenapa? Karena keberhasilan pendidikan bisa melihat standar kehidupan manusia, bisa melihat bagaimana kualitas masyarakat dan bagaimana levelnya, dan itu berasal dari keberhasilan pendidikan. Maka dari itu, pada saat ini, semakin tinggi pendidikan seseorang, kesempatan untuk menaikkan levelnya, untuk menaikkan kualitasnya menjadi semakin tinggi. Dan untuk apa melihat itu semua? Untuk melihat bagaimana masyarakat itu kualitasnya itu berada pada kategori masyarakat rendah, masyarakat miskin, masyarakat menengah, atau masyarakat kaya. Kenapa demikian? Karena keberhasilan itu bisa menentukan bagaimana kualitas pendapatannya, pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan setiap orang di suatu negara. Bukan semuanya sama, tapi setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama haknya untuk mendapatkan pendapatan. Itulah yang disebut dengan pemberatan pendapatan. Dengan kualitas pendidikannya, keberhasilan pendidikannya itu bisa dilihat dari bagaimana pendapatannya. Sebagai contohnya Indonesia. Rata-rata pendapatan di Indonesia kisaran 3-10 juta. Jika segitu pendapatannya, maka dia dinyatakan sebagai masyarakat menengah. Tetapi jika pendapatannya misalnya di atas 10 juta atau bahkan 20 juta ke atas, maka bisa dikatakan dia tergolong sebagai masyarakat yang kaya. Apabila indeks pembangunan manusia itu berhasil, barulah ditentukan bahwasanya negara itu menaungi masyarakatnya akan dikategorikan sebagai negara yang maju, negara yang berkembang, atau negara yang terbelakang. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Setelah diketahui bahwa suatu negara digolongkan ke dalam level yang mana, kebijakan ekonomi itu akan otomatis datang dengan sendirinya. Pemerintah akan melahirkan kebijakan ekonomi yang dimana tujuan lahirnya kebijakan ekonomi itu untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dalam suatu negara ada yang dinamakan dengan lembaga BPS, yaitu Badan Pusat Statistik. Lembaga inilah yang menyuruh petugas sensus atau pendata untuk melakukan survei atau pendataan dengan tujuan untuk memastikan setiap warga itu mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Selain itu, BPS menugaskan untuk mendata kesehatan masyarakat, bagaimana keadaannya, penyakit apa yang banyak diderita di Indonesia, supaya pemerintah bisa membuat kebijakan. Banyak hal yang diteliti oleh BPS untuk menentukan suatu negara itu yang masyarakatnya tergolong membutuhkan bantuan di bidang apa. BPS inilah yang nantinya akan melaporkan kepada pemerintah. Apabila indeks pembangunan manusia ini berhasil didata oleh BPS dan dilaporkan kepada pemerintah, maka PNB atau Produk Nasional Bruto bisa menggantikan PDB atau Produk Domestik Bruto. Kalau membahas nasional, PNB atau Produk Nasional Bruto berarti membahas tentang semua orang yang berasal dari Indonesia dimanapun berada, di luar negeri sekalipun, wajib membayarkan pajaknya ke Indonesia. Dan kalau membahas domestik, PDB atau Produk Domestik Bruto berarti membahas tentang semua orang siapapun yang ada di Indonesia selagi dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia diharuskan untuk membayar pajak. Itu saja penjelasan sedikit saya mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.